Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Dengan tetap moto kita, ayo semangat belajar bersama Tigro Channel. Oke, kali ini kita akan membahas sosiologi kelas 11 semester 2, bab 5 tentang kebudayaan. Check it out. Oke, di sini kita akan membahas tentang definisi kebudayaan. Apa sih itu kebudayaan? Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi kebudayaan menurut para ahli. Kebudayaan dalam bahasa Latin, color, yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah atau bertani. Sedangkan dalam bahasa Belanda, kultur. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, dia memiliki bahasa budaya, artinya budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kebudayaan itu memiliki bahasa kultur. Menurut Selo Sumarjan dan Seloman Sumardi, semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut Ralph Linton, kebudayaan itu keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu. Kebudayaan menurut Melville Z. Herkovitz, suatu dapat super organik karena dapat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan tetap hidup walaupun orang-orang dan yang menjadi anggota masyarakat senantiasa berganti. Menurut E.B. Taylor, hal kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan, kebiasaan-kebiasaan, atau semua hal yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan berdasar wujudnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kebudayaan abstrak, yang kedua kebudayaan konkret. Adapun unsur kebudayaan menurut Melville Z. Herkovitz, yang pertama alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, dan yang keempat adalah kekuasaan politik. Ada juga unsur kebudayaan menurut Bronislaw Malinowski. Yang pertama itu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan seperti keluarga. Dan yang keempat adalah organisasi kekuatan. Ada juga unsur kebudayaan menurut Slide the Kluckhohn. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, sistem kepercayaan atau religi. Setelah kita membahas unsur dari kebudayaan, di sini juga kita akan membahas tentang fungsi kebudayaan. 1. Hasil karya manusia menghasilkan teknologi atau kebudayaan kebendaan. Yang kedua, karya masyarakat yang merupakan perwujudan norma dan nilai-nilai sosial dapat menghasilkan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Yang ketiga, di dalam kebudayaan juga terdapat pola-pola perilaku atau patterns of behavior yang merupakan cara-cara masyarakat untuk bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik kebudayaan. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yang itu pertama, kebudayaan merupakan milik bersama, yang kedua, kebudayaan merupakan hasil belajar, yang ketiga, kebudayaan didasarkan pada lambang, dan yang keempat, integrasi kebudayaan. Sifat kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama universal, yang kedua stabil dan dinamis, yang ketiga cenderung mengisi dan menentukan jalannya kehidupan manusia walaupun jarang didasari oleh manusia itu sendiri. Setelah kita mempelajari sifat kebudayaan, di sini kita akan membahas tentang peralatan dan perlengkapan hidup. Yang pertama, alat-alat produksi, yang kedua senjata, ketiga wadah, keempat makanan dan minuman, kelima pakaian dan perhiasan,
Keenam, tempat berlindung dan perumahan. Dan yang ketujuh, alat-alat transportasi. Oke, di sini kita akan membahas sistem mata pencarian. Yang pertama, berburu dan meramu. Yang kedua, beternak. Yang ketiga, bertani. Dan yang keempat, menangkap ikan atau nelayan. Setelah kita mengetahui sistem mata pencarian, di sini kita akan memahami tentang sistem kemasyarakatan. Nah, jadi sistem kemasyarakatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang dianut suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu, atau dari kedua orang tuanya. Yang kedua, itu ada organisasi sosial. Nah, organisasi sosial adalah sekelompok manusia yang mempunyai tujuan, kepentingan, kegemeran, minat yang sama dan membentuk sebuah organisasi yang tetap. Setelah kita memahami sistem kemasyarakatan, di sini kita akan memahami dinamika unsur-unsur kebudayaan. Nah, dinamika unsur-unsur kebudayaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, akulturasi, yang kedua, asimilasi, yang ketiga, inovasi, dan yang keempat itu difusi. Apa sih itu akulturasi? Akulturasi adalah proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda. Sehingga unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dan yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah proses pembauran dalam unsur kebudayaan masyarakat berupa teknologi. Dan yang terakhir, difusi. Difusi adalah penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah ke daerah lain yang terjadi secara langsung atau tidak langsung. Oke, terima kasih telah melihat dan menonton materi pembelajaran sosiologi kelas 11 semester 2 bab 5 tentang kebudayaan. Semoga rekan-rekan semua dapat menerima dan menangkapnya dengan baik ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.